Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Ya, apa kabar kalian hari ini? Bagaimana kalian hari ini? Semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Pak. Sehat. Alhamdulillah, Pak. Ya, baik anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberikan kemudahan, kelancaran dalam melaksanakan pembelajaran hari ini. Baik, silakan Muhammad Khalil untuk memimpin doa hari ini. Baik Pak, teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama di dalam hati. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, kita sudah selesai berdoa hari ini anak-anak. Saya ingin mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Absen yang pertama, Arina Lailatus Zakia. Ada? Hadir, Pak. Bagus. Eka Susanti. Nah, Eka. Hadir, Pak. Nah, Eka ada? Ya, oke. Nah, ini Yuswita. Hadir, Bapak. Nah, Muhammad Nur Rahman. Hadir ya? Hadir Bapak. Ya. Muhammad Wahyu. Hadir, Pak. Ya, bagus. Maratul Hadir, Rofiah. Bapak. Mila Septiani. Hadir, Bapak. Ulinuha LM Putri. Nah, Ulin ada? Ya. Ke toilet, Bapak. Oh, masih ke belakang ya. Oke, Ya. nanti saya absen ya. Nah, Suci Damayanti. Hadir, Bapak. Baik, yang selanjutnya Nak Widya Prastika. Hadir, Pak. Ya, baik, berarti hari ini nihil ya anak-anak ya. Semuanya bisa hadir. Nihil berarti ya. Ya, nihil. Alhamdulillah semuanya bisa hadir. Yang selanjutnya seperti biasa di dalam pelajaran PPKN kita selalu menyanyikan lagu Indonesia Raya di awal pembelajaran. Ya, silakan Eka Susanti untuk memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, Pak. Ya, ya, ya. Ya, terima kasih Eka Susanti. Ya, hari ini kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang selanjutnya anak-anak, hari ini kita masih akan membahas terkait dengan persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Ya, minggu lalu kita sudah bersama-sama membahas tentang hal ini. Coba ini saya mau ngecek dulu apakah materi yang disampaikan kemarin masih kalian ingat ya terkait dengan persatuan dan kesatuan. Ayo coba siapa yang masih ingat perbedaan dari persatuan dan kesatuan. Kesatuan itu apa? Persatuan itu apa? Ayo coba silakan angkat tangannya. Saya, Pak. Ya, silakan. Nah, lainnya Yuswita. Untuk persatuan artinya berkumpulnya macam-macam corak dari berbagai kalangan, Pak. Bisa dari ras, agama, dan budaya. Sedangkan kesatuan merupakan hasil dari persatuan yang telah menjadi utuh, Bapak. Iya, oke. Jadi kalau menurutnya anak Leni, persatuan adalah gabungan dari beberapa golongan. Kemudian kalau kesatuan adalah wujud dari persatuan tersebut. Begitu ya. Oh, baik sekali ya menurut anak Leni ya, bagus sekali. Kemudian yang lain silakan, saya persilakan. Apa kemarin yang yang terkait dengan persatuan dan kesatuan karena nanti ada hubungannya dengan materi yang selanjutnya, anak-anak. Silakan. Ya. Sepertinya masih malu-malu ya terkait dengan persatuan dan kesatuan. Oke, jadi di sini saya akan membantu Nak Leni terkait dengan mengurai makna dari persatuan dan kesatuan tadi. Jadi betul sekali tadi ya. Jadi satu itu dari kata utuh, nggak terpisah-pisah. Kemudian kalau persatuan itu adalah proses membentuk masyarakat menjadi satu, Nak. Jadi betul yang disampaikan oleh Nak Leni tadi ya. Jadi perbedaan golongan, perbedaan ras, etnis, bahkan dari agama.
yang membentuk sebuah negara. Kemudian kalau kesatuan adalah wujud bersatunya masyarakat yang sudah terbentuk tadi. Makanya disebut sebagai negara kesatuan Republik Indonesia karena sudah ada persatuannya. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini Pak Rois juga akan menyampaikan tujuan pembelajarannya. Nanti kalian belajar persatuan dan kesatuan ini, tujuannya adalah biar kalian mengetahui terkait dengan persatuan dan kesatuan dari masa ke masa dan juga gerakan yang bisa mengancam dan kesatuan dari negara kesatuan Republik Indonesia ini. Karena ya gitu ya anak-anak zaman sekarang itu walaupun kita sudah menjadi sebuah negara pasti ada kemungkinan gerakan-gerakan yang akan merongrong dari NKRI tersebut. Ya, jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik anak-anak ya. Kemudian kita akan memasuki pengamatan gambar. Apakah semuanya sudah siap? Siap ya? Siap dulu dong Pak Rois. Semuanya sudah siap? Siap, Pak. Jadi ini masa ya cuman saya yang ketawa-ketawa aja, kalian jangan ketawa ya. Oke, silakan saya siapkan sebuah gambar. Silakan kalian amati anak-anak. Harus tidak gambar seperti ini anak-anak. Oke, sudah kelihatan anak-anak? Belum ya? Belum. Oke, sebentar ya. Ya. Silakan diamati, sudah ya. Sudah kelihatan anak-anak ya? Sudah? Baik. Silakan diamati. Di sini Pak Rois punya sebuah gambar. Ya, dari gambar tersebut silakan diamati. Kemudian saya minta kalian untuk memberikan pertanyaan, ya, bisa pertanyaan dan juga bisa pendapat dari apa yang sudah kalian amati. Ya, ini saya minta 5 saja ya. Jadi nggak usah terlalu banyak, 5 saja. Bisa berupa pendapat atau berupa pertanyaan. Ya, boleh dua-duanya atau cuman salah satu aja. Oke, saya kasih waktu dulu. Ya, barangkali sekitar 2 menit sekiranya cukup kalian untuk mengamati gambar tersebut sekaligus membuat pendapat dari apa yang kalian amati dari gambar tersebut dan juga berbentuk pertanyaan dari apa yang sudah kalian amati. Jadi 5 saja anak-anak ya. Ya, sepertinya sudah ada yang selesai. Apakah sudah ada yang selesai? Ya, ada Bapak. Iya. Silakan, siapa nih? Sebentar ya. Ayo, silakan siapa? Saya Bapak, menurut saya, pendapat saya, Indonesia merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Selanjutnya, Indonesia terdiri dari pulau-pulau yang menjadi satu. Kemudian NKRI merupakan harga mati. Terus pertanyaan saya, bagaimana penerapan kesatuan di lingkungan masyarakat? Pertanyaan kedua, bagaimana upaya kita sebagai pelajar menjaga persatuan dan kesatuan? Terima kasih Bapak. Iya, bagus sekali ya apa yang disampaikan oleh Nak Mila tadi. Dia membuat 3 pernyataan dan membuat 2 buah pertanyaan ya. Jadi negara kita itu kalau kita amati di sini terdiri dari pulau-pulau bahkan sampai ribuan pulau gitu ya. Kemudian juga di sini bisa kita amati NKRI itu harga mati ya, dan ada beberapa yang lainnya nanti akan kita bahas bersama-sama. Nah, kemudian saya ingin tahu dulu dong yang laki-laki nih ya, coba menyampaikan pendapatnya terkait dengan gambar ini. Pendapat atau pertanyaan boleh ya. Silakan yang laki-laki. Nah, Wahyu, nah Khalilur Rahman, silakan. Ayo, saya ingin dengar yang laki-laki. Ini biar berimbang ya. Ini emansipasi laki-laki namanya ya. Ayo, coba. Silakan. Silakan Nak Wahyu. Iya Pak. Iya, silakan Nak. Saya baru membuat 2 pertanyaan Pak. Baru membuat 2, ayo coba silakan diutarakan. Ini Pak Rois mau dengar.
bagaimana cara kita untuk menjaga keutuhan NKRI, Pak? Yang pertama. Ini terus yang kedua. Yang kedua, apa upaya kita agar NKRI itu tetap utuh? Itu, Oke. Pak. Itu dulu ya sementara ya. Oke, jadi ada pertanyaan dari Nak Wahyu. Gimana cara kita menjaga keutuhan NKRI dan apa upaya yang bisa kita lakukan biar NKRI-nya tetap utuh? Nah, mungkin jawabannya adalah kita harus memiliki rasa untuk memiliki negara ini, Nak Wahyu ya. Jadi kalau kita memiliki, pasti kita punya pikiran tidak akan merusak. Ya, pertama kita harus mencintai dulu negara ini, ya, mengetahui sejarah-sejarahnya. Dengan cara tersebut kita akan punya rasa memiliki. Ya, apakah ada lagi? Mungkin, ya. Kalau masih banyak nanti kita lanjutkan di sesi diskusi aja ya, anak-anak ya. Nah, ada sedikit hubungan dengan apa yang ditanyakan oleh Nak Wahyu tadi dengan materi kita yang selanjutnya, yaitu bagaimana kita menghargai sejarah. Bahwasanya negara kesatuan Republik Indonesia itu adalah bentukan dari para founding father negara kita yang menginginkan perbedaan itu dijadikan satu menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Tentunya kalau kita belajar sejarah, tentunya kita tidak akan lepas dari peristiwa-peristiwa di masa yang lalu, anak-anak, ya kan? Nah, di sini siapa yang ini Pak Rois tanya dulu ya, di sini siapa yang suka nonton video sejarah? Siapa? Angkat tangan coba. Yang nonton di YouTube? Ada yang suka sejarah? Sejarah kemerdekaan, peristiwa nasionalisme. Ada yang suka? Ya. Ya, ada. Ya, ternyata memang benar bahwasanya sejarah-sejarah itu memang tidak selalu disukai oleh siswa karena rata-rata itu dia hanya dalam bentuk teks, ya, karena kita tahu sendiri ya, kita memang termasuk generasi yang agak malas untuk membaca. Nah, oleh karena itu hari ini saya akan mencoba memberikan pemahaman kepada kalian bagaimana caranya kita mengemas sesuatu itu menjadi sesuatu yang berharga dan mudah untuk kita pelajari. Ya, hari ini kita akan mempelajari persatuan dan kesatuan dari masa ke masa. Ya. Nah, yang selanjutnya saya minta kalian untuk berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Kelompoknya sama seperti dengan minggu yang lalu. Ya, jadi yang nomornya 1 berkumpul dengan nomor 1, yang nomornya 2 berkumpul dengan nomor 2, yang nomor 3 berkumpul dengan nomor 3 dan seterusnya dan seterusnya. Ya, silakan berkumpul dengan kelompok masing-masing sekarang. Pak Rois beri waktu selama 1 menit. Ayo, segera nak. Oke ya, sudah ya, berarti sudah kumpul dengan kelompoknya masing-masing. Yang selanjutnya, Pak Rois akan membagikan lembar kerja peserta didik. Ya, di sini ada lembar kerja peserta didik. Silakan diperhatikan dulu. Judulnya adalah Persatuan dan Kesatuan dari Masa ke Masa. Di sini sudah nanti kalian diminta bersama kelompok untuk mengisi LKPD ini. Silakan dilihat di sini ada petunjuknya. Ya, bacalah setiap perintah yang diberikan, kemudian didiskusikan setiap permasalahan bersama dengan kelompok. Ini diisi secara kelompok. Nah, kalau misalkan mengalami kesulitan bisa minta bantuan kepada saya. Nah, ya, ini seperti yang sudah kalian baca di minggu yang lalu, anak-anak, ya, bahwasanya persatuan dan kesatuan dari masa ke masa itu bisa kita pisahkan dari masa mulai dari Orde Lama, Orde Baru, masa reformasi sampai dengan sekarang. Nah, silahkan bersama kelompok kalian menemukan gerakan separatisme. Masih ingat ya kemarin ya, gerakan separatisme itu apa? Apa nak? Nah, Eka, apa kemarin? Minggu yang lalu? Iya Pak, gerakan Ya, yang apa kemarin? memisahkan diri dari NKRI Pak. Iya, betul sekali ya. Gerakan yang ingin memisahkan diri dari NKRI, gerakan yang ingin membuat negara sendiri. Ya, itu disebut sebagai gerakan separatisme. Nah, silahkan bersama dengan kelompok kalian mencari gerakan-gerakan yang mengancam persatuan dan kesatuan negara Indonesia dari masa ke masa ya. Jadi sesuai dengan judul kita hari ini. Makanya di sini saya beri kolom, ada masa pemerintahan. Tulis saja misalkan masa pemerintahan Orde Lama Insinyur Soekarno. Kalian menemukan apa?
Ya, misalkan DITII kalian tulis di sini apa gerakannya. Kemudian kalian cari analisis penyebabnya di kolom nomor 3. Mengapa peristiwa itu terjadi? Di mana peristiwa itu? Siapa tokohnya? Apa penyebabnya? Silakan dimasukkan ke dalam kolom yang nomor 3 ini. Ini dikerjakan bersama dengan kelompok. Kemudian setelah selesai, silakan kelompok untuk menuangkan pemikirannya tadi ya di dalam sebuah poster. Agar apa? Agar yang kita pelajari hari ini itu bisa kita share ke sosial media, sekaligus biar kita lebih mudah untuk mempelajarinya. Ya, jadi yang pertama biar kita bisa meng-share kepada orang lain, hari ini kita telah mempelajari tentang PKI di Madiun misalkan, nanti tugasnya harus diupload di sosial media dan linknya dikirimkan ke saya. Yang kedua, biar kalian juga bisa mempelajari sejarah ini dengan mudah karena sudah kalian poin-poinkan seperti ini anak-anak. Ya. Jadi setelah nanti kalian menyelesaikan LKPD bersama kelompok ini dan juga bersama kelompok, silahkan kalian membuat poster. Nah, silahkan di sini kalian bisa membagi tugas. Ya, dari kelima anggota kelompok tersebut, misalkan ada yang bagian mendesain, karena kebetulan dia bisa mendesain. Ada nanti yang bagian mencari substansi materinya. Ya, kemudian ada yang bagian mengupload. Jadi silakan dibagi secara rata dengan teman-teman kelompoknya, tunjukkan bahwasanya ini adalah hasil kerja dari kelompok kalian dan tunjukkan hari ini kita telah mempelajari jejak kelam PKI di Madiun misalkan. Barangkali teman-teman kita ada yang belum tahu tentang sejarah ini, maka ini adalah menjadi bagian dari sebuah pendidikan. Seperti itu anak-anak ya. Baik anak-anak, sebelum kalian mengerjakan LKPD-nya, saya kasih waktu kalian untuk mengajukan pertanyaan apabila ada sesuatu yang belum jelas. Silakan anak-anak. Ada yang mau bertanya? Silakan. Sudah mengerti instruksinya ya anak-anak ya? Sudah mengerti? Sudah, Bapak. Sudah ya. Saya memperhatikan Nak Wahyu itu sudah mengeluarkan HP-nya dan sudah segera ingin mengedit sepertinya ya. Nak Wahyu ya belum ya. Jadi karena harus diskusi dulu sekarang, editnya nanti ya kalau sudah ada waktunya. Seperti itu ya. Jadi berarti butuh waktu berapa menit untuk mengerjakan? 10 jam? Enggak ya. Butuh saya kasih waktu selama 30 menit untuk mengerjakan sekaligus nanti untuk waktu presentasinya ya. Oke, selamat mengerjakan. Nah, baik anak-anak, hari ini semua kelompok sudah presentasi dan juga semua kelompok sudah memberikan tanggapannya. Ya, jangan lupa nanti hasil dari poster kalian harus di-share di sosial media kalian masing-masing. Ya, bisa di TikTok boleh, di Instagram boleh, di YouTube juga boleh. Ya, tapi jangan di-share di WA karena nanti kita nggak bisa mengirimkan linknya. Jadi setelah di-share, linknya nanti akan saya berikan Google Drive untuk mengumpulkan. Seperti itu anak-anak ya. Mengerti ya? Mengerti anak-anak? Paham ya? Paham, Pak. Ya. Bapak. Ya. Mbak paham, Bapak. Oke. Baik anak-anak. Karena kita sudah masuk ke dalam tahapan penutup hari ini, saya ingin ada yang menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Silakan angkat tangan. Silakan. Siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya, Bapak. Baik, silakan Nak Ulin. Ya, hari ini kita belajar tentang separatisme dan gerakan-gerakan separatisme yang telah terjadi di Indonesia dari masa ke masa. Kita juga disuruh belajar untuk mendesain, jadi membuat pembelajaran lebih interaktif dan menarik, Bapak. Itu yang dapat saya kesimpulkan untuk pembelajaran hari ini. Ya. Ya, terima kasih Nak Ulin, sangat luar biasa sekali kesimpulannya. Jadi hari ini kita mempelajari tentang
persatuan dan kesatuan dari masa ke masa, dan juga gerakan separatisme ya, gerakan-gerakan yang mencoba ingin memisahkan diri dari NKRI dari masa ke masa ya. Oke, baik sekali Nak Ulin. Kemudian saya ingin satu lagi yang membuat kesimpulan. Ayo, biar nggak cuma satu. Siapa nih? Tadi saya belum dengar sama sekali suaranya Nak Arin ya. Nak Arin kan nggak sakit ya? Apakah Nak Arin sakit gigi? Enggak ya. Silakan Nak Arin. Betul, Mbak. Nggih, Enggak ya? kalau menurut saya kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu untuk menjaga persatuan dan kesatuan kita harus mempunyai rasa atau sikap nasionalisme, karena dengan rasa cinta kepada tanah air kita pasti bisa menjaga keutuhan NKRI. Terima kasih. Iya, baik sekali Nak Arin. Terima kasih semuanya telah memberikan kesimpulan. Tadi kalau menurut Nak Arin itu, biar kita punya rasa persatuan dan kesatuan, maka harus muncul yang namanya sikap nasionalisme. Ya, sikap cinta tanah air, sikap memiliki negara ini, biar persatuan dan kesatuan itu selalu muncul di dada kita. Ya, gitu anak-anak ya. Yang selanjutnya materi yang akan datang itu kita akan masih membahas terkait dengan persatuan dan kesatuan negara kita, tapi bagaimana implementasinya di dalam kehidupan sehari-hari ya, di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah, bahkan di lingkungan keluarga itu seperti apa. Itu yang akan kita pelajari di pertemuan yang minggu depan. Ya, anak-anak ya. Terakhir, kalau misalkan ada sesuatu yang ditanyakan, boleh ditanyakan terlebih dahulu sekarang. Ya, sebelum nanti Pak Rois akan meninggalkan kelas. Terkait dengan tugasnya jelas ya anak-anak ya. Sudah? Ya, nggak ada yang tanyakan ya, berarti ya. Oke, jadi saya ulangi lagi terkait dengan tugasnya nanti. Silakan setiap kelompok ya perwakilan mengupload tugas tersebut di sosial media. Kemudian yang kalian kirimkan adalah linknya. Linknya kalian kirimkan bukan di japri ke WA saya, ya, tapi nanti sudah saya sediakan Google Drive untuk mengumpulkan linknya. Sudah ada foldernya, ya, kelas 12 MPLB 1 misalkan. Nah, kalian upload di situ, dikasih nama kelompok dan kelasnya. Ya, kalau misalkan nanti kalian kirimkan japri ke saya, nanti saya akan kesulitan mencari anak. Nah, saya buatkan link Google Drive biar pengumpulan tugasnya itu lebih enak dan saya juga mengoreksinya lebih gampang. Seperti itu anak-anak ya. Oke. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, anak-anak, saya minta, tadi kan kita udah membuka dengan doa ya. Sekarang saya juga minta kalian untuk mengakhiri pembelajaran hari ini dengan doa penutup ya, karena tadi yang membuka Nak Kholil ya, sekarang yang menutup juga harus Nak Kholil ya. Silakan Nak Kholil untuk memimpin doa. Baik, siapa? Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa di dalam hati. Apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Berdoa di dalam hati dimulai. Amin. Doa selesai. Baik anak-anak, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Hari ini kita sudah mempelajari banyak hal, ya, banyak sekali hal. Saya kira dengan cara tadi kita akan lebih suka untuk menghargai sejarah, di mana dengan kita menyebarkan apa yang kita pelajari hari ini, orang akan tahu, ya, dan juga jangan lupa ya, jas merah, jangan lupakan sejarah, bahwasanya kalau bukan kita yang mempelajari hal tersebut akan siapa lagi, ya kan? Kalau bukan anak sekolah yang nge-share di sosial media itu siapa lagi? Maka tetap kita harus selalu menghargai sejarah. Terima kasih dari saya, sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum
dilanjutkan ke peserta berikutnya yang akan presentasi, saya sedikit ingin mengomentari kegiatan peer teaching yang dilakukan oleh Pak Roysul Haq. Tadi secara umum kegiatan pembelajarannya sudah bagus, mulai dari pendahuluan sampai penutup. Di pendahuluan sudah ada muncul tadi kata salam, kemudian doa, absen, ya. Kemudian menyanyikan lagu wajib atau nasional, kemudian juga sudah mengaitkan materi yang sebelumnya dengan materi yang akan dibahas, kemudian juga menyampaikan tujuan pembelajarannya. Namun perlu ditambahkan ya dalam kegiatan pendahuluan ini, walaupun secara singkat, yaitu manfaat materi pelajaran yang akan dibahas itu. Syukur kalau umpamanya Pak Roysul Haq itu bisa kita mengaitkan dengan materi kontekstual terkait dengan materi yang akan dibahas itu, kontekstual yang terjadi di sekitar kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Misalnya adanya menyampaikan adanya contoh gerakan separatis yang sekarang ini sedang terjadi di negara kita, ya, adanya UGM atau KKP itu. Ya. Untuk memancing siswa agar lebih tertarik dengan materi pelajaran terkait dengan NKRI tadi. Kemudian kegiatan intinya sudah dilakukan tentunya sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran yang telah disusun oleh Pak Roysul. Kemudian penutupnya juga demikian, sudah ada kegiatan kesimpulan dengan meminta siswa untuk menyimpulkan, kemudian gurunya memberikan penguatan, bagus. Kemudian juga tak lupa memberikan penugasan, kemudian juga memberikan info materi yang akan dibahas pada pertemuan yang akan datang. Kemudian diakhiri dengan doa. Namun ada satu hal yang lupa dalam kegiatan penutup yang nggak muncul tadi, yaitu kegiatan refleksi. Ya, nah ini nanti mungkin perlu disisipkan kegiatan refleksi. Silakan diatur sedemikian rupa sehingga proses pembelajarannya itu bisa memenuhi kriteria atau ketentuan kegiatan pembelajaran yang diharapkan, ya. Oke, saya kira itu yang bisa saya berikan komentar dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada ketua kelasnya Bu Eka, siapa yang akan presentasi selanjutnya. Terima kasih. Tampil dua yaitu Bu Suci. Suci ada? Ada Bu. Ya, Bu Eka, saya masih masuk. Silakan Bu Suci. Jadi mohon maaf. Bu Suci, kalau Pak dari Iskandar. saya, Farus dari saya, ada beberapa hal tentang persatuan dan kesatuan itu sebenarnya kan ada. Kapan Anda sebutkan negara Republik Indonesia? Kapan Anda sebut negara kesatuan Republik Indonesia? Itu ada, dia punya sejarah dan dia punya definisi ada, ya. Jadi sejarah kapan kita sebut negara Republik Indonesia, yaitu dari tahun 45 sampai dengan tahun 1962. Jadi negara kesatuan Republik Indonesia itu dikatakan negara kesatuan Republik Indonesia karena sudah kembalinya Irian Barat atau Papua, yang sekarang kita sebut Papua, ke Pangkuan Republik Indonesia. Sedang itu ada dia punya sejarah juga. Mungkin saya sudah pernah cerita juga. Karena waktu itu PKI bikin masalah itu sebagai, Anda punya cerita sudah bagus. Jadi kalau Anda gait dengan PKI malah bikin permasalahan. Dia katakan kepada bangsa Indonesia ini bahwa Pancasila itu adalah alat pemersatu bangsa dari Sabang sampai Merauke. Sekarang karena Indonesia itu sudah bersatu dari Sabang sampai Merauke, maka Pancasila itu tidak diperlukan lagi. Itu terjadi seperti itu. Akhirnya dibantah dan dijelaskan oleh Bung Karno bahwa
Pancasila memang alat pemersatu bangsa, tapi dia tidak pada waktu tertentu dia harus mempersatukan Republik Indonesia sampai kapanpun, karena dia merupakan dasar negara. Nah, akhirnya PKI itu tidak senang, ya. Akhirnya pada tahun 1965, tepatnya tanggal 30 November, dia menyerang, ya, divisi dari Angkatan Darat, ya. Jadi jenderal-jenderal itu diambil, dibawa. Mungkin kalau Bapak dan Ibu nonton malam apa, saya ada nonton lagi itu tentang film PKI, ya. Walaupun sekarang dilarang, tapi kelihatannya di YouTube itu rame ditayangkan itu, ya. Jadi di situlah. Jadi saya sudah katakan bahwa kita bicara negara Republik Indonesia ini, kita tidak bisa lepas dari sejarah yang tadi Anda katakan jas merah itu. Tidak bisa lepas dari itu. Anak-anak itu kita harus bahas dulu tentang sejarah, baru mereka tahu dia punya definisi, dia punya materi yang sebenarnya. Jadi pengalaman saya juga tadi di SD itu saya senang itu. Dia cerita dulu. Baru habis itu diambil satu ini buat anak. Dan kebetulan waktu dia tanya kepada anak-anak mengerti, sudah mengerti, atau bisa menjawab, dia punya pertanyaan. Justru itu saya kira kita di tingkat atas, ya, SMP, SMA, kemudian kejuruan, itu tidak boleh ada hal-hal yang kita sembunyikan, atau yang kita tidak terangkan. Bacalah itu sejarah Undang-Undang Dasar 45, sejarah Pancasila, sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sejarah negara Republik Indonesia. Itu kita harus betul-betul, jika perlu, dan buku-buku itu sebenarnya ada. Ya, buku-buku itu ada. Saya dikirim dari UPI, ya, Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung, itu dikirim buat saya dari rektornya. Jadi saya baca, oh iya ceritanya begini. Kenapa sampai PKI bisa terjadi? Itu ada dia punya sejarah, ya. Kenapa sampai bisa Indonesia itu bersatu kembali tanggal 1 Oktober yang disebut dengan Hari Kesaktian Pancasila? Kenapa sampai disebut Kesaktian Pancasila? Karena waktu itu RPKAD yang dulu sekarang namanya Kopasanda, itu dia membebaskan RRI dari PKI. Karena PKI sudah mengambil RRI dan dia sudah menyatakan di RRI itu bahwa seluruh negara Indonesia di bawah kekuasaan mereka, tapi tetap Soekarno itu adalah presiden. Jadi waktu itu orang juga bingung. Soeharto waktu dia merebut, dia sebut juga Indonesia presidennya tetap Soekarno. Jadi akhirnya masyarakat bingung. Dari belakang baru mereka ketahuan bahwa PKI itu setelah Pak Harto ambil alih, ya, dari dari siapa dia punya komandan RPKAD waktu itu tuh, saya lupa namanya. Itu terus Pak Harto ambil keputusan bahwa semua gerakan yang dilaksanakan kemarin tanggal 30 September itu adalah perbuatan komunis. Disitulah baru orang mulai bisa membedakan. Kemudian beliau mulai perintahkan kepada RPKAD ditambah dengan Siliwangi, itu mereka. Jadi RPKAD rebut RRI dan Siliwangi rebut Halim Perdana Kusuma, karena Halim Perdana Kusuma itu kelihatannya sudah dijadikan itu. Sehingga kenapa sampai demikian? Itu ada punya sejarah. Itu makam buaya itu, lubang buaya itu ada dekat Halim Perdana Kusuma. Itu kalau Bapak dari Ibu ke Jakarta, itu tidak jauh dengan Halim Perdana Kusuma itu, karena saya sudah bolak-balik, jadi saya sudah bisa hafal itu daerah-daerah itu. Ya, jadi disitulah kita lihat. Sehingga pada saat itu Siliwangi merebut angkatan udara, membebaskan dari angkatan udara. Kemudian RPKAD atau Kopassus sekarang itu merebut yaitu RRI dan Istana Negara. Karena Istana Negara itu sudah diduduki oleh Cakrabirawa yang dipimpin oleh Untung, dan Soekarno itu sudah di dalam genggaman mereka. Bagaimana mereka bisa menghilangkan mengambil Soekarno dari PKI itu.
Nanti kalau Bapak dan Ibu mau baca lagi, ada dia punya buku, dia bukunya itu Subandrio Ketinggalan Sepatu Sebelah. Itu ada dia punya buku ada, dan itu cerita tentang bagaimana peristiwa ketika Subandrio mencari Soekarno ke Halim Perdana Kusuma, pada Soekarno diperintah oleh Umar Dhani untuk kembali ke istana. Akhirnya mereka saling berselipan di jalanan. Jadi Soekarno ke istana, Subandrio ke Halim Perdana Kusuma. Waktu Subandrio waktu dikatakan Umar Dhani bahwa Subandrio presiden sudah kembali, Subandrio juga mau kembali. Dia mau kembali lagi ke istana. Waktu dia kembali itu dia ketinggalan sepatu sebelah. Itu sejarahnya. Ya. Jadi itu banyak sejarah kalau kita baca buku-buku sejarah. Tapi memang sejarah Indonesia ini sudah tidak bagus. Karena sudah dioprak-aprik pada zaman Orde Baru tuh, itu oleh siapa itu, Menteri Pendidikan waktu itu, siapa dia punya nama itu sudah dirubah semua itu. Ya, yang mereka waktu itu mau bikin bagaimana bahwa perjuangan Pak Harto itu lebih tinggi daripada Soekarno, ya. Padahal Pak Harto itu masih di bawah daripada Jenderal Sudirman. Itu dia lah. Ya, jadi ada serangan Fajar, serangan Janur Hijau, Janur Kuning. Itu semua sejarah-sejarah dan yang sebenarnya isinya tidak sebenarnya dengan sejarah. Itu pernah saya buktikan itu waktu saya bertemu dengan para pejuang di daerah Solo ya. Terus waktu saya pergi jenguk anak saya itu, saya tanya, betul-betul dulu Bapak berperang dengan Soeharto? Dia bilang, enggak. Soeharto tidak pernah perang. Itu kita dapat sejarah. Tapi itu kan tidak bisa dihilangkan itu. Walaupun sekarang ini kelihatan mau dihilangkan begitu loh. Kalau Bapak dan Ibu lihat di dalam acara penerimaan bintang Mahaputra ya, bintang Mahaputra dari negara untuk para pejuang itu kan Pak Harto tidak masuk di dalamnya. Berarti dikucilkan. Itu yang akhirnya diprotes oleh Angkatan Darat. Kalau saya nggak salah waktu itu Rocky Gerung yang Soekarno itu masuk karena dia punya SK ada. Karena zaman itu dia juga bikin SK bersama-sama dengan 7 panglima tujuh jenderal yang mati itu yang makamnya ada di Lubang Buaya itu. Itulah di situ sekarang jadi sengketa juga baru, yaitu pahlawan-pahlawan G30S, jenderal-jenderal itu, sekarang dia punya patung mau dirubuhkan itu. Itu yang kemarin Pak mantan Panglima ABRI itu kan ngamuk karena masalah itu. Itulah ceritanya. Jadi nanti sebenarnya kita mulai baca buku-buku. Mungkin dengan kita PPG dan PPKN sudah ada dalam kelompok ini, mungkin kita bisa saling mengirimkan informasi-informasi yang perlu dibaca oleh Bapak Ibu yang sebentar bisa menjadi sejarah buat anak-anak. Saya punya buku-buku, ada berapa buku baru dan buku yang lama juga bisa baca. Bendera merah di bawah bendera revolusi, revolusi itu saya punya sampai jilid 3 itu. Kemudian kepada bangsaku itu ada buku-buku begitu-begitu tuh. Saya buku-buku begitu sekarang sudah hilang. Kalau di negara kebanyakan sudah dihilangkan itu sejarah-sejarah negara. Saya kira itu yang perlu kita tambahkan di dalam ini. Jadi cerita negara harus cerita dia punya kapan timbulnya itu harus ada sejarahnya. Saya kira itu dari saya Pak Rozul. Nanti kalau Anda perlu materi bisa saja ya telepon saya ya. Tapi yang paling bagus itu ya cerita pada jam 1, jam 2. Tapi saya yakin Anda masih ngantuk ya. Baik Bapak Ibu, itu dari saya. Dan sementara kita bersabar, saya akan hentikan rekaman supaya kita pisahkan antara Mas Rozul dengan dengan teman yang lain supaya kalau sebentar kalian edit itu gampang. Ya. Baik, Sabar Pak. aja. Baik Pak, terima kasih masukannya Pak Ridwan, Pak Iskandar.